Topik bahasan kita pada video kali ini adalah energi potensial gravitasi dan potensial gravitasi fisika kelas 10. Yang pertama kita akan bahas dulu konsep dari energi potensial gravitasi. Jadi energi potensial gravitasi merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan benda bermassa M tersebut dari jauh tak berhingga ke sebuah titik berjarak R dari benda bermassa M. Ya. Sebagai ilustrasi, teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar di bawah ini merupakan kurva energi potensial gravitasi terhadap jarak, ya. Dan perhatikan pada kurva ini, besar energi potensial gravitasi mendekati 0 pada jarak yang mendekati tak hingga. Nah, persamaan yang berlaku untuk energi potensial gravitasi ini adalah negatif GMM per R, ya. M ini adalah massa buminya, kemudian M ini adalah massa uji dibagi dengan jaraknya. Nah, kemudian pada gravitasi juga berlaku kekekalan energi total. Nah, apa itu energi total sistem gravitasi? Kita lihat ya, komponen energi total itu merupakan penjumlahan energi potensial dan energi kinetik. Nah, karena energi total sistem gravitasi konstan, maka berlaku hukum kekekalan energi untuk gravitasi. Jadi kalau kita membandingkan dua titik, misalnya titik A dan titik B, jelas energinya akan sama. Karena energinya sama, berarti komponen untuk energi total A, ini energi potensial A ditambah dengan energi kinetik A, dan komponen untuk energi total di B, ini sama dengan energi potensial di B tambah energi kinetik di B. Ya, untuk energi potensial yang perlu teman-teman ingat sekali lagi tandanya harus negatif ya. Jadi yang ini EPA-nya adalah negatif GMM per RA ditambah energi kinetik A-nya ini setengah MVA kuadrat. Ini sama dengan negatif GMM per RB ditambah setengah MVB kuadrat. Seperti itu. Jelas ya? Nah, selanjutnya kita akan membahas potensial gravitasi. Nah, potensial gravitasi ini merupakan energi potensial gravitasi per satuan massa dari sebuah massa uji kecil yang ditempatkan pada titik itu. Persamaan yang berlaku untuk potensial gravitasi ini adalah V sama dengan negatif G mm per R. Nah, baik potensial gravitasi maupun energi potensial gravitasi itu merupakan besaran skalar, sehingga berlaku penjumlahan berikut ini. V sama dengan V1 tambah V2 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini keterangan-keterangan yang penting. G itu konstanta gravitasi umum, besarnya segini. M itu adalah massa planet, satuannya kilogram. M ini massa uji, satuannya kilogram juga. Dan R ini adalah jarak dari pusat planet, ya, atau radiusnya. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak beberapa contoh soal berikut ini. Pastikan teman-teman simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip, supaya teman-teman dapat pemahaman yang utuh tentang materi dan contoh-contoh soal energi potensial dan potensial gravitasi berikut ini. Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang pertama. Sebuah peluru diluncurkan dari permukaan suatu planet. Planet ini punya massa M besar dan jari-jarinya R besar. Nah, kelajuan peluncuran yang diperlukan, abaikan efek atmosfer jika peluru dinaikkan ke ketinggian 2R di atas permukaan planet adalah titik-titik. Nah, ini bukan soal tentang kelajuan satelit dalam mengorbit bumi atau planet. Jadi kita nggak bisa pakai gaya sentripetal. Kita harus pakai persamaan energi di sini, ya. Nah, teman-teman perhatikan, yang ditanya adalah jika pelurunya dinaikkan ke ketinggian 2R di atas permukaan planet. Jadi awalnya posisinya di atas permukaan planet seperti ini, kita naikkan ke atas. Nah, berapa kelajuan peluncuran yang diperlukan? Nah, maka di sini kita tulis data-data yang diketahui, massa planetnya M, dan di sini jarak dari pusatnya ya ke posisi 2R di atas permukaan bumi, berarti tinggal 2R tambah R, ya 3R ya. Jelas ya? Nah, dari sini kita bisa gunakan persamaan kekekalan energi di titik A dan di titik B, teman-teman. Ya, artinya komposisi energi di titik A dan B, energi potensial di A ditambah energi kinetik di A, ini akan sama dengan energi potensial di B tambah energi kinetik di B. Ya. Nah, asumsikan di sini energi kinetik di titik A-nya 0 karena pelurunya hanya dinaikkan ke ketinggian 2R aja. Berarti kecepatannya kalau nggak dikasih tahu di sini
Ya, asumsinya 0. Ya. Nah, energi potensial A ini bisa kita ganti dengan negatif GMM per 3R. Ya, M kecil ini adalah massa dari peluru ya, atau massa uji. Energi kinetik di titik A di sini karena dia diam itu adalah 0. Kemudian di permukaan bumi di sini punya energi potensial sebesar negatif GMM per R plus setengah M V kuadrat. Nah, variabel M yang ini sama semua ya, bisa kita coret di kiri dan di kanan. Nah, kemudian teman-teman perhatikan yang min GM per R ini bisa pindah ruas ke sebelah kiri ya. Jadi, ini kan 1 GM per R, min 1 kalau pindah ruas jadi 1 kan. 1 dikurangi sepertiga ya 2/3. Jadi 2/3 GM per R sama dengan setengah V kuadrat. Ya. Jadi V kuadratnya sama dengan, ini tinggal kali silang aja, 4 GM per 3R. Dan untuk menentukan kelajuan peluncuran yang diperlukan jika pelurunya dinaikkan ke ketinggian 2R di atas permukaan planet, dapat kita peroleh dari sini. Kita akarkan kedua ruas ya. Jadi V-nya jelas sama dengan akar 3GM, akar 4GM dibagi 3R. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba contoh soal yang kedua. Sebuah bola bermasa M memiliki jari-jari R/2. Tentukan potensial gravitasi pada titik P, pada titik Q, dan pada titik T. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat gunakan persamaan V sama dengan negatif GM per R. Nah, R ini adalah jarak dari pusat bola ke titik-titik yang ditentukan. Sekarang kita lihat dulu untuk titik P ya. Untuk titik P berarti RP ini sama dengan R/2 kan, atau setengah R. Jadi jelas V di titik P ini sama dengan negatif GM dibagi setengah R. Nah, ini duanya naik ke atas ya. Jadi negatif 2 GM per R. Nah, selanjutnya untuk jarak dari pusat ke titik Q di sini ya, atau RQ. RQ-nya itu sama dengan setengah R ditambah R. Berarti ini sama dengan 3/2R ya. Jadi V di titik Q ini sama dengan negatif GM per 3/2R. Duanya naik aja ke atas. Jadi kita akan peroleh V di titik Q ini sama dengan negatif 2 GM per 3R. Dan terakhir untuk di titik T jaraknya ke pusat, ini berarti tinggal R/2 ditambah 2R aja ya. Seperti ini. Setengah R tambah 2R itu sama dengan 5/2R. Sehingga V di titik T ini sama dengan negatif GM per 5/2R ya. Nah, ini duanya naik aja ke atas. Jadi kita peroleh V di titik T ini sama dengan negatif 2 GM per 5R. Jelas ya? Oke, sekarang kita lihat contoh soal yang ketiga. Hitung potensial gravitasi pada titik P yang terletak pada garis dari garis penghubung dua massa yang terpisah sejauh 2A seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nyatakan dalam G, M, dan A. Nah, teman-teman perhatikan, kalau misalnya ini terpisah sejauh 2A, berarti ini A ya. Dan kalau kita tarik garis dari titik P ke benda bermassa M masing-masing, ini atas bawah akan terbentuk segitiga siku-siku yang simetris ya. Nah, kita harus cari di sini garis hubung antara titik P dan benda bermassa M. Jadi kita harus cari berapa sisi miringnya. Nah, kalau kita misalkan panjang sisi miring yang atas itu R, yang bawah juga pasti R karena simetris. Ya, kita diminta untuk menentukan potensial gravitasi. Jadi kita bisa pakai persamaan V sama dengan negatif GM per R. R-nya itu kita peroleh dari rumus Pitagoras ya. Kalau sisi ini A, sisi ini 2A, ya kita tinggal Pitagoras aja. R sama dengan akar A kuadrat tambah 2A dikuadratkan. Nah, berarti kalau ini A kuadrat ditambah 2A dikuadratkan, ini berarti tambah 4A kuadrat. Ini sama dengan akar 5A kuadrat. A kuadratnya keluar dari akar, ini jadi A akar 5 ya. Nah, berarti kalau kita udah punya R-nya, kita bisa hitung V-nya. Nah, V di titik P ini sama dengan V1 tambah V2 ya. Jadi negatif GM per R. R karena sama ya di sini jaraknya.
jarak benda bermassa M ke titik P yang di atas sama jarak benda bermassa M ke titik P yang di bawah sama. Nah, ini jadi kalau kita gabungin jadi sama dengan negatif 2GM per R. R-nya kita ganti dengan A akar 5. Ya, kita rasionalin aja. Seperti ini. Maka kita akan peroleh V di titik P-nya adalah negatif 2 akar 5 GM per 5A. Seperti itu. Jelas ya? Oke, cukup sekian dulu pembahasan singkat kali ini mengenai energi potensial dan potensial gravitasi fisika kelas 10 kali ini. Nah, sebagai penutup seperti biasa saya sertakan 4 soal latihan yang bisa teman-teman sekalian coba. Silakan teman-teman coba. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian suka videonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.